Saya Vicky Wahyudiansyah. Saya Dinda Priska Ditya. Saya Jenda Roshida. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang budidaya tebu. Latar belakang Desa Kelatakan yang berada di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, banyak petani yang menggantungkan hidupnya dari usaha tani, baik usaha tani padi, tebu, dan lain-lain. Tetapi mayoritas petani di sana adalah petani tebu. Hal ini dibuktikan dengan adanya luas lahan yang dijadikan lahan budidaya usaha tani tebu lebih besar dari usaha tani lainnya. Budidaya tanaman tebu sudah lama dibudayakan oleh petani Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Teknik budidaya tebu oleh petani. Yang pertama, penyiapan lahan. Petani di Desa Balung biasanya menyiapkan lahan dengan metode tradisional, yaitu membajak lahan dengan menggunakan traktor 2 kali. Kedua, pemilihan varietas. Varietas tebu yang sebagian besar tani gunakan adalah BL, yaitu bulu lawang. Ketiga, penanaman. Teknik penanaman dilakukan dengan cara juring. Sistem tanam juring merupakan sistem tanam tebu dengan cara meningkatkan populasi dan optimalisasi ruang tumbuh bagi tanaman tebu, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keempat, pemupukan. Pemupukan dilakukan secara bertahap. Pemupukan dasar menggunakan pupuk urea pada saat tanam. Pemupukan lanjutan dilakukan setelah 1-2 bulan dengan pupuk urea. Kelima, pengendalian hama. Pengendalian hama dilakukan secara kimiawi. Hama yang sering muncul contohnya seperti ulat. Petani melakukan pengamatan rutin dengan menggunakan pestisida. Terakhir, panen. Panen dilakukan setelah tanaman berumur 6-8 bulan. Tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan. Ciri tanaman siap panen antara lain batang mengeras dan daun mulai menguning. Panen dilakukan secara manual dengan parang dan diangkut ke pabrik gula terdekat. Teknik budidaya tebu menurut literatur pada buku Budidaya dan Pasca Panen Tebu 2017 dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Yang pertama, penyiapan lahan, yaitu kegiatan penyiapan lahan meliputi 4 tahap utama, yaitu pembajakan pertama, pembajakan kedua, penggaruan, dan pembuatan kairan. Pembajakan pertama bertujuan untuk membalik tanah serta memotong sisa kayu dan vegetasi yang masih tertinggal. Yang kedua, penggaruan dilakukan untuk menghancurkan bongkahan tanah dan meratakan permukaan. Yang ketiga, pembuatan kairan, yaitu lubang tanam memanjang untuk bibit dengan jarak pusat ke pusat, yaitu 1,35-1,5 meter, kedalaman 30-40 cm. Lalu yang kedua, penanaman. Bibit ditanam merata dalam kairan dengan susunan double row atau end-to-end. Posisi mata tumbuh menghadap samping agar jika satu tunas mati, tunas lain dapat menggantikannya. Yang ketiga, pemupukan. Dosis pupuk yang digunakan haruslah disesuaikan dengan keadaan lahan. Untuk itu, perlu dilakukan analisa tanah dan daun secara bertahap. Pemupukan dilakukan dengan 2 kali aplikasi. Yang keempat, pengendalian hama. Hama uret menyerang perakaran dengan memakan akar hingga tanaman tebu menunjukkan gejala seperti kekeringan. Pengendalian dilakukan secara mekanis atau fisik dengan menangkap kumbang pada sore atau malam hari menggunakan perangkap lampu, dan secara kimiawi menggunakan insektisida karbofuran 3G. Lalu yang kelima, yaitu panen. Pelaksanaan panen dilakukan pada bulan Mei sampai September, di mana pada musim kering kondisi tebu dalam keadaan optimum dengan tingkat rendemen tertinggi. Persamaan dan perbedaan teknik budidaya tebu antara petani dan literatur. Persamaan yang pertama, penyiapan lahan sama-sama bertujuan menciptakan tanah yang gembur dan siap tanam. Dimulai dari proses pembajakan. Yang kedua, panen. Panen dilakukan setelah tanaman cukup umur dan menunjukkan tanda siap panen seperti batang mengeras dan daun menguning. Sedangkan yang perbedaan, penyiapan lahan. Petani itu melakukan pembajakan 2 kali dengan traktor tanpa penggaruan atau kairan. Sedangkan literatur lebih lengkap pembajakan 2 kali, penggaruan dan pembuatan kairan dengan ukuran standar. Panen, petani itu melakukan manual dengan parang tergantung kesiapan tanaman.
Sedangkan literatur terjadwal berdasarkan rendeman dan kapasitas pabrik. Bisa dilakukan oleh KUD atau pabrik. Implikasi. Terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan usaha pertanian tebu di masa mendatang. Yang pertama, itu perlu meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan bagi petani tentang teknik budidaya tebu yang memenuhi standar, terutama terkait dengan pemupukan yang seimbang, sistem penanaman yang tepat, serta penerapan teknik penyulaman untuk menjaga populasi tanaman tetap optimal. Yang kedua, penggunaan pupuk sebaiknya disesuaikan dengan hasil analisis tanah yang mencakup kombinasi pupuk urea, SP, SP36 dan KCI agar kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi secara merata. Yang ketiga, yaitu dalam hal pengendalian hama. Petani perlu didorong untuk menerapkan pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT yang mencakup metode mekanis, biologis, dan kimia untuk menekan serangan hama sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi